Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yati sama official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras, masya Allah. Kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, hari ini kayak Tisam itu ingin membuka unek-unek kalian ya tentang fenomena domestic helper, pekerja migran Indonesia maupun Filipina atau domestic helper yang lainnya ya kan, yang sedang naik daun tentang kasus pencurian di rumah majikannya. Sekarang majikan berbondong-bondong mengecek semua aset-asetnya ya kan. Dari kejadian tanggal 11 yang dimana di kos WB itu di perumahan elit, majikan melaporkan ada domestic helper asal Indonesia ini mencuri uang senilai 203.000 Hong Kong dollar, itu senilai 400 juta. Itu Indonesian helper umur 43 tahun yang bekerja dengan majikan umur 63 tahun ya kan. Majikan kehilangan, akhirnya 1 jam setelah laporan majikan, si pekerja migran ini sudah ditangkap ya cuy ya. Itu ya kayak Sam ya, gambarnya yang ada di berita-berita koran ya, enggak, itu hanya ilustrasi. Mereka itu menggunakan tenaga AI ya untuk menggambarkan foto, padahal itu bukan foto asli si pekerja migrannya. Karena saat di Hong Kong cuy, kalau belum putusan hakim, belum terjadinya dia itu ditetapkan tersangka, maka muka itu kita nggak boleh kasih show up ya. Makanya kenapa dibrongkos, karena apa? Karena investigasi itu berjalan. Majikan apakah boleh melaporkan? Boleh ya kan. Nah di tanggal 11 ini menyusul lagi dari kos WB tetangganya ke North Point ya cuy ya, di Dragon Terrace ya. Di itu ada perumahan di mana majikannya umur 43 tahun, tapi domestic helpernya ini asal Filipina, umurnya 39 tahun. Itu mencurai uang senilai 24.000 Hong Kong dollar dan perhiasan yang belum ditemukan. Ini dugaannya perhiasannya digadaikan ya cuy ya. Aset majikan perhiasan hilang semua dari kotak emas itu senilai hampir 270 lebih ya, karena uang cashnya itu cuma 24.000. Jadi total aset perhiasan dan uang ini yang hilang sekitar 300.000 Hong Kong dollar. Itu sekitar 600 juta. Ini lebih wow itu kan di North Point. Kok bisa sih? Kenapa sih mereka itu sampai menghalalkan segala cara? Itu dikarenakan karena didikan orang tua kita yang tidak berhasil ya cuy ya. Ya maaf kata, orang tua itu memiliki peranan penting untuk mendidik anaknya ya cuy ya. Hanya saja anaknya ini terlalu melampaui batas sehingga norma-norma itu dilanggar ya kan. Kalau kalian sayang sama orang tua kalian, kalian gak akan mungkin melakukan hal seperti ini ya kan. Semua orang tua kayak Tisam yakin mengajarkan anaknya itu dengan budi pekerti yang baik. Benar nggak cuy? Orang tua saya nggak gitu kayak Tisam. Nah ini karena kalian terlalu menyalahkan orang tua, keadaan ekonomi, permasalahan yang melilit. Padahal ujian yang kalian ambil itu adalah ujian tingkah laku kita sendiri gitu kan. Tapi kenapa kita harus mengorbankan orang lain atas ujian yang lagi kamu hadapi? Itu kan sangat egois ya menurut Kaisam ya. Nah ini ya cuy ya, jadi yang 39 tahun itu dari dari Filipina dan sudah di sel Prodeo juga. Ini menjadi berita topik hangat 2 hari berturut-turut domestic helper mencurai, sehingga majikan-majikan di luar sana mulai mengecek aset-asetnya dan tidak menutup kemungkinan kalian yang melakukan pegadaian emas milik majikan, kemungkinan besar kalian akan terbongkar karena berita ini. Ya kan? Dan efeknya apa? Efeknya adalah untuk teman-teman kita yang sudah mengabdi dengan majikan 8 bulan, ya kan? Nah ini nih, ada kisahnya. Semalam kayak Tisam gimana caranya, padahal suami saya lagi di rumah sakit. Adik saya sering naik ke rumah majikan. Siapa yang memberi akses adik kamu naik ke rumah majikan? Majikan itu sendiri kayak Tisam. Majikan itu biasa nyuruh adik saya mijit kayak Tisam. Nah baru kemarin kayak Tisam, biasanya itu kalau dia kehilangan cincin berlian, dia ini selalu ngomong, Cece saya kehilangan cincin, kamu cari ketemu. Nah sekarang 1 minggu saya nggak ngelihat itu cincin kayak Tisam. Tiba-tibanya dia ngomong kalau misalkan cincinnya nggak ada. Katanya saya berkomplot dengan adik saya, padahal saya baru renew kayak Tisam kemarin. Sedih hati saya ya kan. Nah ini kesalahan kita sendiri juga. Kenapa kita membawa
orang asing ke dalam rumah. Nah, ini pembelajaran untuk kita ya cuy. Seberapa majikan kalian baik, seberapa majikan kalian mempercayai teman kalian boleh datang ke rumah. Tapi kita nih harus punya sadar, tanya sendiri nih harus punya antisipasi. Oh, sekarang mungkin majikan lagi percaya ya sama saya. Oh, mungkin sekarang majikan lagi belum kecewa ya karena saya. Nah, kita harus mengantisipasi 2 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, nanti akan sama nggak? Nanti akan diungkit nggak hal seperti ini? Ini kan sebatas protek diri kita sendiri, walaupun itu adalah adik kandung kita sendiri. Jangan kasih akses masuk ke lingkungan kerja kita. Ini mengantisipasi tuduhan-tuduhan seperti ini. Sepakat nggak yang kayak saya ngomong? Ya. Kalau kayak gini kita bingung gitu kan, masa nuduh adik kita sendiri, uang adik kita juga disuruh majikan kok ke rumah, mijit juga majikan, ya kita boleh cuy, rambut boleh sama hitam, hati nggak ada yang tahu, itu entah itu majikan, entah itu adik kamu, kan nggak ada semuanya yang tahu gitu kan, ya. Ya udah, jadi kayak Isam hanya memberikan, ya udah ikuti SOP-nya. Kamu yakin nggak mengambil? Enggak Kak Isam, demi Allah saya nggak ngambil Kak Isam, saya nggak ngambil. Rencananya si pekerja migran ini akan cuti cuy setelah visa barunya turun. Tapi keadaan ini konflik menjadi besar saat majikannya ini kehilangan cincin semalam. Bahkan majikannya itu sampai ngecek CCTV di satpamnya. Dia mengantisipasi terakhir kapan saya tidak memakai cincin berlian itu. Ya majikannya nuduhnya sih cecenya ya cuy ya. Tapi sampai saat ini kayak Tisam hanya memberikan edukasi ke pekerja migrannya. Kalau misalkan memang kenyataannya seperti itu, jangan mau tanda tangan apapun surat itu ya kan. Kalau misalkan memang majikan tetap ngeyel, silakan untuk melakukan SOP poking saja. Nah, untuk kamunya saat di poking polisi, kamu tidak usah terlalu banyak nangis, tidak usah terlalu banyak ngomong. Kamu tinggal ngomong Om Ci. Biarkan polisi itu yang membuktikan bahwa apakah benar kamu mengambil ini barang. Ini kan atas pelaporan majikan yang kehilangan barang. Kalau tibanya nih, cincinnya tiba-tiba ada di kamar kamu, itu pun kamu tetap akan dibebaskan. Karena apa? Karena majikan melaporkan cincin ketemu dan ketemu cincinnya. Ini antara majikan aja nih, masih mau mempertahankan kamu atau memecat kamu. Kalau memecat kamu, ya berarti kamu harus berbesar hati. Oh, mungkin ini hanya tuduhan majikan yang tidak ingin melanjutkan kontrak dengan kita. Walaupun tadi alasannya kita mau renew dulu gitu kan. Itu kan bisa-bisanya majikan yang nggak mau kasih long service, ya kan? Nah itu, jadi buat kalian kalau majikan melaporkan atas kehilangan barang dan barang itu ketemu, kalian tidak akan dipolisikan cuy. Karena apa? Karena barangnya ketemu. Tapi nasib kamu diterminate atau enggak, itu tergantung majikan. Kalau majikan masih mau memperkerjakan kamu, berarti kamu tinggal punya solusi nih ke depannya. Oh, saya nggak bisa nih kerja dengan majikan yang udah nuduh kayak gini. Visa turun 2 bulan kerja kamu notice. Alasannya ini sudah tidak cocok, ya kan? Mengantisipasi supaya jangan dituduh-tuduh lagi. Tapi kalau hari itu juga majikan mengeluarkan kamu, ya kita harus berbesar hati. Apakah bisa cari majikan lagi guys? Bisa. Ya. Nah, itu SOP-nya. Tapi kalau misalkan kehilangan barang nih dan belum ketemu, kamu mungkin akan jadi tahanan luar dulu sampai investigasi yang menyatakan ada nggak keterlibatan kamu atas hilangnya barang majikan tersebut. Kalau misalkan kata investigasi polisinya ini tidak cukup bukti kamu yang menghilangkan itu barang, ya kamu akan bebas, ya kan? Nah, mungkin di sini akan lebih sulitnya kamu harus extend visa. Karena apa? Karena menunggu penyelidikan polisi ini yang lama. Nah, kalau misalkan kalian ada jadi tahanan luar seperti ini, yang harus kalian gandeng adalah organisasi, di mana bisa memperjuangkan kamu di depan polisi untuk membanding kalau ini Cece juga butuh kerja gitu kan, nggak bisa lama-lama di sini terus gitu. Oke? Jadi kalian nggak usah takut, selama kalian tidak mengambil, is okay. Kebenaran itu akan terjadi. Walaupun kita harus berbesar hati menerima ujian dan musibah ini. Tingkah laku teman kita yang tidak memikirkan dampak untuk orang lain, itu adalah tipikal orang yang egois ya cuy ya. Mereka hanya memikirkan bagaimana lunas utang, utangnya nggak lunas, barangnya majikan digade. Jahat kalian cuy. Majikan sudah memberikan makan, memberikan gaji, memberikan tempat yang layak. Kalian juga hancurkan aset keuangannya. Tipikal manusia seperti apa kalian yang suka mencuri-curi uang majikan seperti ini? Jahat kalian penjahat, benar-benar penjahat. Itu nggak adil dengan kebaikan majikan yang sudah rela menampung kamu, orang lain di rumahnya, diberikan selimut saat kalian kedinginan, diberikan makan saat kalian lapar, tapi kalian juga renggut juga hartanya. Ini adalah orang-orang yang jahat, dan kayak Tisam itu sangat mendukung pemerintah Hong Kong saat
Jika terbukti ini ngambil, hukum seberat-beratnya. Jangan kasih 3 bulan, 7 bulan keluar, ya kan? Nggak adil untuk majikan ini. Makanya banyaknya majikan ini protes kepada parlemen-parlemen untuk mengusulkan rancangan nih untuk pengambilan CC ini supaya jangan hutang bank. Itu katanya ada ya sekarang aturan labor kalau misalkan mengajukan kontrak harus bebas harus melaporkan juga utangnya di mana-mana. Itu Kayatisam belum mencari informasinya, tapi Kayatisam insya Allah akan mencari informasi itu valid atau enggak dari labornya ya. Nanti Kayatisam akan bagi share ke kalian. Jadi viti-viti di luar sana tuh begitu ya, tapi Kayatisam belum membahas, tunggu aja Kayatisam bahas, oke? Nah itu ya, tentang pencurian di Hong Kong yang lagi merajalela ini sangat berdampak negatif banget untuk kita. Kita merasa dirugikan. Jadi selagi kalian dirugikan, coba unek-unek apa yang pengen kalian lontarkan kepada teman-teman kita yang suka mengambil uang majikan. Silakan bebas berkomen ya. Nah itu untuk yang ngambil cincin ya, yang baru kerja 6 bulan itu yang Kaisang pernah bahas kontennya, dan itu ternyata benar dia mengambil. Sekarang sudah dipenjara di Thailand sana ya, biarkan aja, sudah penjara aja. Udah Kaisang baikin, dikasih kesempatan majikan baru lagi, ternyata kalian melampaui batas kalian, tidak mau berubah di kesempatan kedua, maka Allah uji lagi nih. Jadi apa? Jadi azab masuknya yang sangat pedih. Karena apa? Saat kamu diberikan kesempatan kedua, dikelilingi orang baik yang masih memberikan kamu kesempatan bekerja, kamu sia-siakan, ya Allah cabut nikmatnya, masuk penjara. Itu adalah karakter orang-orang seperti itu. Pertanyaannya, apakah kamu mau seperti itu? Kalau Kaisam sih nggak mau. Ayo pegang tangan Kaisam, kita bisa menjadi domestic helper yang berhasil bersama dengan keringat kita yang berkah. Sepakat? Mantap, is the best. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.